Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan yang boleh menggerakkan setiap hati kita untuk boleh beribadah di tempat ini. Karena itu, penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu yang boleh hadir beribadah pada saat ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama Jemaat Karambe, kami menyambut dengan penuh sukacita dan kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama kami. Saudara-saudari, selamat merayakan kasih dan kebaikan Tuhan untuk kita menjalani seluruh proses hidup untuk semakin dikenan oleh-Nya. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Itulah tema yang akan menuntun kita dalam ibadah saat ini. Mari kita isi hati yang suci ini dengan kesungguhan hati untuk berjumpa dengan Allah yang agung dan mulia. Kidung pujian indahnya saat yang teduh, jemaat dipersilakan berdiri. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam sejahtera bagimu sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera melingkupi dalam ibadah ini.
bagimu juga. Mari bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka Seperti seperti sekam sekam yang yang ditiupkan ditiupkan angin. sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bahagialah yang di jalannya, tak ikut orang fasik dunia, tidak berdiri berteman pendosa, dan tidak duduk di tengah pengolok, tetapi siang malam pun remakan Taurat Tuhan yang kekal benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan perintah mengasihi di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18, firman Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil dan benar. Dengarkanlah perintahnya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Saudara-saudara sedang jemaat Tuhan dalam Kristus, saat ini mari kita sama-sama
datang di hadirat-Nya yang kudus, memohon ampun untuk setiap perbuatan dosa-dosa kita. Menyadari keberadaan kita sebagai manusia yang lemah dan berlumuran dengan dosa, dengan sungguh Bapak Ibu Saudara-saudara kita datang di hadirat-Nya. Mari kita bersama-sama mengakui akan dosa-dosa yang kita perbuat dalam hidup kita sehari-hari. Marilah kita mengaku dosa kita secara pribadi kepada Tuhan. Kita mulai. Ya Allah Sang Maha Kasih, dengarkanlah pengakuan dosa kami yang telah kami naikkan dengan kerendahan hati dan kesadaran bahwa kami memerlukan pengampunan-Mu. Amin. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dengarkanlah firman Tuhan dalam kitab Yehezkiel pasal 11 ayat 19 hingga 20 berkata, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Amin. Mari kita nyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Firman-Nya berkata, Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian padamu Tuhan dan Allahku.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami diberikan untuk memberikan sebagian yang Tuhan sudah percayakan kepada kami sebagai persembahan untuk memuliakan Tuhan melalui pelayanan di tengah-tengah jemaat. Berkatilah persembahan ini dan terimalah supaya berkenan kepada Tuhan dan digunakan dengan bertanggung jawab untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Apa yang masih sisa pada kami, Tuhan tolong kami, supaya kami menggunakan juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk persembahan ini kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kembali kita angkat kidung pujian, ya Tuhan tiap jam kupuji namamu. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkannya, kita mohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, bersyukur oleh karena berkat kasih-Mu bagi kami senantiasa kami rasakan. Engkau sudah mengantar kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus, bersama-sama hendak mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami, ajarlah kami dapat mengerti apa makna kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan dan yang akan kami renungkan saat ini. Tuntun hamba-Mu yang akan berbicara memberitakan firman-Mu, biarlah kami semua boleh menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman-Mu yang baik. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan membaca firman yang kedua dari Yeremia 1 hingga ayat yang ke-11. Yeremia 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya,
Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat, dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Firman Tuhan. Pembacaan kita yang ketiga terambil dari kitab Filemon 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang yang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan iman saya ulangi dari ayat yang 6. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu
Aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Jikalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia sebagai aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya, saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaan ini akan kulakukan. Haleluya. Mari saudara, dengarkanlah firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-35. Firman Tuhan dengan judul segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Terpujilah Tuhan. Amin. Kekal setia firman Tuhan, diingatkannya perjanjian, sama
Shalom. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah bersama-sama di pagi hari ini. Ya, 1 minggu kami izin kemarin karena mengikuti kegiatan study tour di Pulau Jawa, di Jakarta dan sekitarnya, dan sudah kembali ke Toraja. Jadi kalau ada yang tanyakan oleh-oleh, ya inilah oleh-olehnya, sudah tiba dengan selamat. Untung tidak terperangkap dengan kericuan yang sedang terjadi, karena saat-saat itu puncak-puncaknya dalam demonstrasi di ibu kota. Kita bersyukur senantiasa tetap diberkati untuk setiap peristiwa yang terjadi di negara kita ini. Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Pemeloi tu misya penggaurammi, itu dalam bahasa Toraja. Bapak Ibu, kalau dikatakan perbaikilah, berarti ada yang rusak, ada yang salah, ada yang tidak benar, yang harus diperbaiki, yang harus dibenarkan, yang harus dibetulkan karena adanya kerusakan. Dan saya yakin Bapak Ibu juga setuju kalau saya katakan bahwa hidup kita ini memang selalu harus diperbaiki, harus selalu diperbarui. Karena kita ini ya kadangkala selalu merasa bahwa apa yang kita lakukan itu sudah benar, tapi ternyata masih harus diperbaiki. Belum tentu apa yang saya katakan benar secara pribadi, lalu Bapak Ibu setuju dan katakan, oh benar. Tentu ada hal-hal yang masih harus saya perbaiki, yang harus saya luruskan, demikian pun sebaliknya. Karena kita ini adalah makhluk sosial Bapak Ibu, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita saling ketergantungan dengan sesama kita. Kita membutuhkan perhatian, kita membutuhkan interaksi, bantuan-bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Tidak ada seorang pun yang katakan saya tidak butuh orang lain. Saya bisa sendiri, semuanya saya bisa sendiri untuk mencapai tujuan kehidupan saya. Jadi ya ke salah-salah itu tengka ke eta, ya buangan kadanta, penggauranta, pesiparanta, maadin ya bisa mendatangkan hal-hal yang kurang baik dalam hubungan kita dengan sesama kita. Muncul interaksi yang negatif, ada gesekan-gesekan Bapak Ibu dengan sesama kita, juga bisa selalu terjadi kesalahpahaman, hubungan-hubungan yang tidak harmonis, yang atau biasa atau si cambak-cambak, dan biasa tadi kok si cambak-cambak, tak si Pak Kadamelo, ada permusuhan, ada ujaran-ujaran kebencian, ada fitnah, tidak akur satu sama lain, itu semua karena ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam diri kita masing-masing. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini dalam bacaan kita, secara khusus dalam bacaan yang dari Yeremia, pasal 18 ayat pertama sampai 11, di situ mengisahkan tentang tugas Yeremia untuk menyampaikan kepada kaum Israel supaya mereka bertobat dari tingkah langkah mereka yang jahat, dan mereka harus memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan mereka.
Mengapa Tuhan menyuruh Yeremia untuk menyampaikan hal ini kepada umat Israel? Karena Tuhan itu sangat sayang kepada umatnya. Napaka borok puang matua tu tahunna Israel, supaya mereka tidak terus hidup dalam tingkah langkah dan perbuatan-perbuatan yang salah, yang keliru sebagai seorang umat Tuhan, sebagai sekelompok umat yang percaya kepada Tuhan. Jadi karena itu Yeremia diperlihatkan suatu pelajaran kumua lamelada ako lako tomak tanpa kurin, tukang periuk. Tuhan menggambarkan kehidupan umatnya ini seperti sebuah bejana di tangan tukang periuk. Bahwa ketika bejana yang sedang dibuatnya itu rusak, maka tukang periuk ini akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain yang baik menurut pemandangannya. Susidu kamato tu tahun napuang lan liman napuang yang diibaratkan sebagai tukang periuk tomak tanpa kurin. Ya, bahwa sejak semula Bapak Ibu Tuhan telah memilih umatnya ini sebagai umat kesayangan. Bahkan mereka menjadi berkat bagi bangsa lain. Tetapi berulang kali natole-tole bang, upagau itu penggauran-penggauran tang situru Pak Porain Napuang. Mereka memberontak kepada Tuhan. Dan ketika mereka mau bertobat, Tuhan mau membentuk mereka lagi menjadi umat yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau memulihkan mereka kembali. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, ini menjadi pelajaran bukan hanya kepada bangsa Israel. Bukan hanya diperdengarkan kepada Yeremia. Bagaimana Yeremia harus mempertajam pandangannya untuk mengamati apa yang sedang tukang periuk ini lakukan sehingga menjadi perenungan, menjadi pelajaran bagi dirinya. Tapi lako duka kita solanasang. Apa yang perlu kita pelajari Bapak Ibu dengan tukang periuk ini? Tanpa kurin. Pertama dalam renungan kita dalam perikop ini, kita mau meyakini bahwa Allah itu sebagai tukang periuk yang tidak lain adalah penguasa kehidupan kita. Jadi dia berhak membentuk kita, dia berhak memproses kita. Karena tidak ada satupun Bapak Ibu dari kita yang langsung menjadi orang yang matang, ya, yang dewasa dalam iman, yang bijaksana atau benar di hadapan Tuhan, karena kita semua sedang berada dalam proses pembentukan. Kita sedang dibentuk oleh di rumah tukang periuk atau di tangan Tuhan. Jadi melalui ini Yeremia diajarkan dengan pengamatan, pendengaran yang peka dan kehendak untuk bagaimana berjalan untuk mengikuti perintah Allah. Minanglana pogau Yeremia tunatirona. Makanya dalam ayat yang pertama Bapak Ibu kita melihat bagaimana Allah menyuruh Yeremia berjalan, pergilah dengan segera, tidak hanya berdiam diri, tidak hanya ada di zona nyamannya dia, tidak hanya mengatakan melo mo aku indete, melo mo inangku, inang lasusi moto. Tu kupogauna. Dia tidak harus bertahan di suatu tempat di mana selama ini dia katakan itu sudah bagus menurut dia. Tapi ada perintah Tuhan, kuma mahaleko, lamelada ko, lamu perangi, lamu tiro, lamu pogau tu napogauna tu tomak tanpa kurin. Tuhan menunjukkan tempat itu. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, memang Tuhan
sudah menempatkan dan menunjukkan tempat tidak serta-merta bahwa apa yang kita maui itulah yang boleh kita lakukan. Tapi ternyata bahwa Tuhan mau membentuk kita lebih dan lebih lagi. Dan pada akhirnya lah di kuama toku mo oyo lek karapana ta pogau susito tu na duluang ki puang. Ya ken kutor bang mo doinang ku toko ta bang apa ku apa. Nah, mungkin sebelumnya Bapak Ibu mak nuku-nuku ki tidak setuju, marah dan sebagainya. Tapi pada akhirnya kita mau mengakui bahwa ternyata kita sedang dibentuk dan kita bersyukur pada akhirnya. Dan yang kedua, bagaimana proses belajar tanpa mengenal putus asa. Jadi di sini Yesaya diperlihatkan suatu cara bekerja yang tanpa lelah dan bagaimana dia menyelesaikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut pemandangannya, menurut apa yang baik yang dilihatnya. Ya kalau tukang periuk atau tampah kurin dari tanah liat Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana dia dengan lihai, dengan teliti, dia akan membentuk dengan sebaik-baiknya. Muidadi mau tukurin na tempah, tapi dempa tu salah-salah si dijo na tole pa. Jangan sampai dilihat dari kiri kanan sudah bagus, tapi dari atas dan bawah itu masih timpang sehingga tak enak buangi batu, tak enak minggirkan nih, tapi na tole pa. Itu pekerjaan tukang periuk yang sebenarnya. Tak enak maroso. Atau tak enak ku helok ana bang masuk situ na tanggalanal dirakatau. Yang penting bisa kendek langan. Tunggu. Tapi dia akan memperbaiki, dia akan memuluskan, dia akan memperbaiki sebaik mungkin, dia akan memandangnya melong mo. Namanya Patoroi Nagaraga Poli. Itu pekerjaan tukang periuk. Dan Tuhan, Bapak Ibu, telah membentuk kita seperti itu. Tuhan mau supaya kita menjalani kehidupan ini dengan menuntaskan pelayanan kita, menuntaskan pekerjaan kita, menuntaskan usaha kita. Tak sorro-sorroan. Ya kita sudah diberikan tanggung jawab misalnya, kita sudah mengangkat tanggung jawab pelayanan lah dalam jemaat. Kita sudah mengerjakannya dengan baik, kita sudah mengatakan oh ini sudah sempurna. Tapi kadangkala Bapak Ibu masih ada hal-hal yang menjadi kekurangan-kekurangan kita. Masih harus kita perbaiki. Masih ada kelemahan-kelemahan di sana sini. Masih ada orang yang selalu tidak sejalan, ada orang yang tidak merespon. Ada orang yang mau merombak apa yang sudah kita perbaiki. Ada yang mau menang sendiri. Akhirnya kita harus mulai lagi dari awal, dimulai yomo. Tapi itu adalah sebuah proses. Tidak boleh berhenti dalam melakukan pekerjaan atau usaha, pelayanan untuk mencapai hasil yang baik, yang terbaik yang kita inginkan bersama. Taeta masorro belana di kuai mata aka amiki ite. Ya baamo. Bahasang kita. Ya baamo. Maapa ikah. Ya kayak di kuai, ya kiki kuai meto saadan maapa ikah berarti sudah tidak mau peduli lagi tuh. Tidak mau tahu lagi. Sudah putus asa, tidak mau lagi untuk melanjutkan. Terserah. Tetapi tidak demikian. Yeremia dituntut untuk mengamati, bukan sekedar melihat, tapi mau mengamati dengan baik lalu dia melakukan itu. Dan yang ketiga Bapak Ibu, memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan melalui pertobatan. Bapak Ibu saudara-saudara, adalah hal yang sangat luar biasa ketika tukang periuk mengulang kembali membentuk bejana
dibuatnya itu rusak. Ini sebuah gambaran bahwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri bagi setiap orang-orang yang hidup dalam pelanggaran akan firman Tuhan atau berdosa. Tidak ada kata terlambat jika kita mau dibentuk dan terus dibentuk oleh Tuhan. Jadi menjadi pengikut atau murid Yesus itu harus ia mau dibentuk, tidak asal mau tapi benar-benar siap. Seperti di dalam Injil Lukas, Bapak Ibu. Bagaimana Yesus mau mengatakan untuk menjadi muridku, kau inanglah siap tongannya. Dia harus menanggalkan segala sesuatu yang sangat berharga sekalipun dalam dirinya. Bayangkan nakuate kita atau tak nak kabiri itu ambena, tak nak kabiri itu indona, bainena, syuluna, tak nak bisa lah jadi muridku toh. Artinya Bapak Ibu bahwa untuk mengikut Yesus harus betul-betul full, prioritas utama menjadi pengikut Kristus. Makanya ketika di dalam ayat lain ada orang yang mengatakan, aku mau mengikut engkau tapi nakopong Yesus ya. Serigala ada liangnya, tapi ya tuh anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jangan bilang bahwa kalau kita mau menjadi pengikut Kristus itu segala-galanya beres dan mewah. Tapi justru di situ membuat kita harus hidup dalam pergumulan. Nah, ketika Yesus katakan dengan perumpamaan dalam kitab Injil Lukas tadi, jikalau ada orang yang mau membangun menara, tapi dia tidak duduk-duduk dulu membuat anggarannya, cukup tidak? Ya, bagaimana dia bisa menyelesaikan pembangunan itu? Jangan-jangan orang nanti mengejeknya, menertawainya, kumola membangun duka ya, nata ana bisa lan mangkai. Begitulah menjadi pengikut Kristus. Kita mau bilang, saya mau jadi pengikut Kristus, tapi itu hanya sebuah pengakuan doang. Kumo yole, lamorai nak sarani. Oh sarani ki. Tapi dalam menyatakan kesungguhan kita bahwa kita adalah orang Kristen, orang percaya, tidak dibuktikan dalam kehidupan kita secara sungguh, secara nyata dalam hidup ini. Jadi lebih baik tidak usah mengatakan saya mau menjadi muridmu, tapi diri kita tidak mau berubah dan kita tidak mau melakukan apa yang Yesus inginkan dalam hidup kita. Makwadu kaya kedeni raja lamale berperang melawan raja lain, tapi tidak duduk dulu menyusun strateginya, ya akhirnya dia bisa kelabakan dalam peperangan. Mbala nakuanila menjadi pemenang na tak pada siapkan nasang nikuma pira tulana lawan na pira riki itela male sirari. Tidak memperhitungkan semuanya, tentu ia akan kacau, gagal, dan dia tidak akan menjadi pemenang. Dia tidak siap sedia dengan segala konsekuensinya menjadi pemenang. Dan demikianlah murid Kristus, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dengan memperbaharui hidup kita, memberikan ada tanda-tanda bahwa kita ini siap untuk dibarui, kita mau bertobat, meninggalkan segala hal yang merintangi kita, mengikat kita, ya maka kita tidak akan bisa menjadi pemenang dengan baik. Kita tidak akan bisa memperoleh bagaimana Yesus mengampuni dan memulihkan kita tanpa pertobatan. Kalau kita lihat Bapak Ibu dalam Filemon, ya ada seorang yang bernama Onesimus, ya kalau kita baca tadi Onesimus ini seorang budak dari Filemon. Dia melakukan banyak hal mengecewakan kepada tuannya yaitu Filemon. Sampai ia harus dipenjara dan bertemu dengan Paulus di dalam penjara. Tetapi ya Onesimus sungguh-sungguh memperlihatkan bahwa dia seorang yang mau berubah. Makanya Paulus bilang sama Filemon, Filemon tarima mite, taungku anakku mote Onesimus. Berubah mo,
dia sudah menjadi seorang yang mau taat dan melakukan yang baik dalam hidupnya. Tarimami, ada suatu perubahan diri yang terjadi pada Onesimus, telah berubah menjadi orang yang baik. Jadi ada kesempatan bagi Onesimus untuk menerima anugerah pengampunan dari tuannya. Dan demikian dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita mau datang dengan penuh kerendahan hati, penuh kesungguhan, kumotaki sempurna, lanteka Tuhan ya teh. Tidak ada seorang yang merasa bahwa dia sangat benar dan sungguh benar, karena itu ia hanya mau datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dengan pertobatan yang sungguh, sehingga ia dibaharui. Inilah maksud firman Tuhan, bagaimana kita harus selalu memperbaiki tingkah langkah kita dan perbuatan kita. Kalau kita tidak mau berubah Bapak Ibu, kita tidak mau dirubah, karena mungkin kita mengatakan, nah susi memang mau aku toh inang dari dulu sampai sekarang inang susi mau aku toh, tak mau aku bisa berubah. Wah, berarti kita merasa bahwa kita ini bisa menentukan apa yang terbaik dalam diri kita, tidak dituntun oleh Roh Kudus. Ya karena itu melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua harus sedia untuk dibarui oleh firman Tuhan. Harus selalu sedia mendengarkan peringatan, belajar pada tukang periuk, yaitu Allah yang sudah membentuk kita dan memproses kita untuk semakin menjadi lebih baik dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita, kuasa Roh Kudus menguasai kita, di dalam kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Terpujilah Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sejenak kita tunduk dalam saat teduh. Kita semua juga adalah bejana tanah liat di tangan Tuhan. Tuhan mau membentuk kita menjadi bejana yang memiliki kegunaan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Karena itu, maukah kita taat pada saat kita dibentuk oleh Tuhan? Mari jadikanlah hidup kita ini bejana yang terbentuk oleh tangan tukang periuk yang mahir dan mengetahui segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama naikkan syukur kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pimpinan dan kuasa Roh-Mu selalu melingkupi kami sehingga kami ada sebagaimana ada di pagi hari ini. Kami bersyukur senantiasa kepadamu untuk pimpinan dan kuasa-Mu menolong kami dalam peribadahan kami saat ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu belajar pada tangan kuasa-Mu, bahwa Engkau selalu membentuk kami dan memanggil kami untuk semakin lebih baik. Kiranya kami mau dibentuk dan selalu mau memperbaiki tingkah langkah kami dan perbuatan kami sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur saat ini bersama dengan seluruh anggota jemaat Tuhan. Untuk pertambahan usia bagi saudara-saudara kami, anak-anak kami, keluarga kami yang hari ini dari tanggal 1 hingga tanggal 7 September memperingati hari kelahirannya. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan menuntun kehidupan mereka sampai menikmati usia
yang Tuhan tambahkan lagi dalam hidup mereka. Tuhan terus memberkati, memberi kesehatan, memberi semangat, bahkan umur yang panjang untuk menjalani kehidupan dalam penuh kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami bersyukur untuk saudara-saudara kami, Bapak David Sampe dan anak Dinda, Saudara Agus Sandi, Bapak Supulayuk, Nenek Masola, Mama Nugra, Heri Saldi, dan keluarga Bapak Suti Patan, dalam kehidupan mereka senantiasa membawa tanda syukur mereka melalui persembahan khusus mereka. Terima kasih Tuhan untuk kecukupan yang Tuhan selalu beri bagi keluarga untuk boleh menyatakan tanda syukur mereka. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap keadaan kami yang Tuhan pulihkan sehingga kami tetap sehat, kami disembuhkan dari penyakit, kami dikuatkan melewati setiap pergumulan masalah kehidupan yang terjadi, baik dalam keluarga kami, dalam pekerjaan-pekerjaan kami, atau hubungan-hubungan kami dengan sesama kami di tempat-tempat yang lain. Kami berdoa kiranya terus Tuhan berikan hikmat supaya kami mampu menghadapi semuanya ini dan menyelesaikan setiap pergumulan masalah kehidupan kami dengan iman di dalam Tuhan sendiri. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk keluarga kami, rumah tangga kami. Kami bersyukur sebagai orang tua bagi anak-anak kami. Kami bersyukur sebagai pemimpin-pemimpin di tengah-tengah keluarga, masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kami. Kami bersyukur Engkau memberkati kami dalam pekerjaan yang kami boleh kerjakan dalam sepanjang minggu ini. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami ada dalam tangan-Mu dan kami diberkati dengan begitu banyak hal sehingga kami mampu mendapatkan hal-hal yang baik, mencapai target-target yang kami impikan dalam hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, anak-anak kami yang selalu diberkati sehingga mencapai hal-hal yang baik dalam setiap permohonan kepadamu sehingga ada kesembuhan, ada keberhasilan, ada kesuksesan, ada kelulusan. Semuanya itu berkat daripadamu. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, keluarga kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan. Mereka sedang dirawat di rumah dan sedang dirawat di rumah sakit, baik di Toraja maupun di Makassar, di tempat-tempat mereka dirawat. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami, orang tua kami Papa Eko yang sementara mempersiapkan, yang telah mengalami operasi di Makassar. Kami berdoa untuk Bapak Akar Nimpa yang sedang merencanakan juga akan dioperasi. Kami juga berdoa untuk Oma Leo yang sudah selesai dioperasi di Makassar. Kami berdoa ya Tuhan untuk Mama Riel yang juga sementara dalam pengobatan di rumah sakit. Kami berdoa untuk semua yang mendapatkan perawatan-perawatan baik di rumah, di berbagai tempat berusaha untuk disembuhkan. Tuhan tolong, Tuhan berikan pertolongan-Mu. Tuhan berkati obat-obatan, makanan, minuman. Tuhan berikan yang terbaik untuk pemulihan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sedang mengalami terapi di rumah. Kami berdoa untuk mereka yang sedang berusaha untuk mengkonsumsi obat untuk pemulihan kesehatan setiap hari. Tuhan tolong, Tuhan kiranya jauhkan dari rasa putus asa di dalam berusaha untuk sembuh. Kiranya semua pengobatan, usaha-usaha keluarga yang ditempuh akan mendatangkan sukacita, pemulihan kesehatan bagi mereka. Kami juga berdoa buat mereka yang dalam masa-masa tua yang tidak berdaya untuk lagi dapat berjalan dan melakukan aktivitas sehari-hari. Tuhan berkati usaha untuk memulihkan kesehatan mereka. Bahkan anak-anak cucu Tuhan beri kesabaran untuk bisa menolong, mendampingi, mengarahkan orang tua dan saudara yang dalam
keterbatasan. Kiranya dengan kuasa kasih Tuhan, kesabaran yang dimiliki akan menjadi obat yang terbaik, penghibur yang terbaik buat mereka yang saat ini sedang tidak berdaya, terbaring di rumah sakit, hanya tergantung pada papahan dari orang lain. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk saudara kami, keluarga kami yang saat ini sedang berduka cita. Kami berdoa Tuhan selalu hiburkan, Tuhan memberikan petunjuk kepada mereka, sehingga duka cita yang sedang dialami senantiasa ada sukacita yang terus Tuhan gantikan. Dan sukacita itu mereka boleh lakukan di dalam kehidupan dan selalu percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka dalam keadaan apapun yang mereka alami saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kehidupan umat-Mu dalam pergumulan-pergumulan, dalam hubungan-hubungan yang tidak harmonis dengan sesama. Tuhan, kiranya Engkau memulihkan. Tuhan buka jalan, Tuhan berikan kesempatan bagi setiap kami untuk mau berdamai dengan penuh kasih, sayang dari Tuhan menjadi dasar untuk membangun kebersamaan, perdamaian di antara kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di jemaat-Mu di Karambe ini. Tuhan berkati majelis gereja di dalam mengangkat tanggung jawab setiap hari, dalam mengurus pelayanan di tengah-tengah jemaat. Demikian pun pengurus OIG. Tuhan memberkati sehingga semua pelayanan yang diatur bisa berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan berkati juga pengerja gereja yang tetap setia di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana, Tuhan buka jalan, ada pengucapan syukur tahunan akan dilaksanakan pada minggu depan. Kami berdoa Tuhan tuntun dan apa yang kami rindukan bersama-sama untuk menyatakan ucapan syukur kami atas berkat kasih Tuhan dengan berbagai hasil panen dan pekerjaan kami setiap hari, bahkan dalam rumah tangga kami Engkau karuniai begitu banyak berkat. Ajar kami untuk membawa sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan. Kiranya ibadah pengucapan syukur yang kami rencanakan bersama boleh berjalan dengan baik. Bapa di dalam kerajaan sorga, berkati kehidupan kami semua, seluruh anggota jemaat Tuhan Engkau pimpin dan sertai. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami yang menyaksikan dan mengikuti secara bersama-sama ibadah, secara live. Tuhan juga memberkati, Engkau tahu dan melihat keadaan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami kepadamu. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Jemaat Tuhan. Mari mendengarkan warta Jemaat Karambe untuk hari ini Minggu 7 September 2025. Sebelumnya disampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian pada ibadah siang hari ini, Ibu Pendeta Aje Mangiri selaku pemberita firman, kelompok pelayanan Rantai Pau, dan kita semua yang sudah boleh mengambil bagian dalam mengangkat pelayanan pada siang hari ini.
Terima kasih, Tuhan memberkati di dalam tugas pelayanan Bapak Ibu. Yang pertama ada penekanan dan juga tambahan warta. Yang pertama, persiapan bersama pelayan ibadah PWGT dilaksanakan Senin 8 September 2025 pukul 16. Pemimpin persiapan Saudari Alvalin Amabael Senggo Esteong. Yang kedua, sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu 10 September 2025 pukul 20 atau jam 8 malam. Pelayan Penatua Naomi Todingalo melalui YouTube Jemaat Karambe. Yang ketiga, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa keputusan rapat panitia pengucapan syukur tahunan dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pengucapan syukur tahunan dilaksanakan pada hari Minggu 14 September 2025 pukul 9 pagi. Jadi minggu depan ya. Itu ibadah dilaksanakan 1 kali saja. Ya, jadi tidak ada lagi ibadah yang lain, 1 kali saja pada pelaksanaan pengucapan syukur tahunan. Kemudian selanjutnya juga akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan bagi Bapak Frankie Fernando Gandeng dengan Ibu Irma Taruklakbi. Pelayanan pastoral dilaksanakan hari Rabu 10 September 2025 pukul 10. Kemudian baptisan dewasa bagi Ibu Irma Taruklakbi. Kemudian juga akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus bagi anak-anak kita. First Kiranuan Gandeng, 2 Kartika Taruklakbi, ketiga Dwi Pradipta Retu, 4 Eksal Xavier Tangmesala, 5 Intan Tandiampang, 6 Nedive Caroline, 7 Gisel, 8 Klo Davina Ruru, 9 Klo Novilin Pata Allo, 10 Karin Marinda Lobo, 11 Clayton Dapang Timbayo Lobo. Nama-namanya lidahku terputar-putar. Mudah-mudahan neneknya bisa menyebutnya. Luar biasa. Ya, pastoral bagi orang tua, bagi anak-anak kita jadi orang tua dari calon baptis dilaksanakan pada hari Kamis 11 September 2025 pukul 10 pagi. Berikutnya, penerimaan Saudara Stefanus dari agama Katolik masuk anggota dewasa Gereja Toraja Jemaat Karambe. Kemudian juga disampaikan bahwa pundi 4 hari ini Minggu 7 September 2025 akan diserahkan kepada panitia pengucapan syukur. Dan terkait juga dengan panitia, bahwa panitia akan mengadakan aksi masak seperti yang sudah disampaikan pada minggu lalu, bahwa pada hari ini akan dilaksanakan aksi masak dalam bentuk dangpot dengan harga 50.000 per pack. Oh, dipakai mau makan siang atau Pak Kandianan le. Jadi mari kita siapkan diri kita untuk bersama-sama mengambil bagian di dalam aksi masak sebentar di luar ya. Ya, selanjutnya untuk 4 jadwal pelaksanaan pembinaan. Jadi kita akan melaksanakan pembinaan untuk Minggu 14 September 2025. Pembinaan akan ditujukan untuk PPGT dengan tema candu dan berhala serta obatnya. Akan dilaksanakan pada pukul 16 atau 4 sore sampai jam 19 atau jam 7 malam. Pemateri F. Filbert Hanjaya MTH dilaksanakan di lantai 2. Kemudian untuk jadwal untuk Senin 15 September 2025 itu ada lanjutan materi untuk PPGT mulai 16.30 sampai 19.00 dilaksanakan di lantai 2. Kemudian untuk Senin 15 September untuk majelis gereja dan anggota jemaat dengan tema bagaimana membaca dan menafsirkan Alkitab
dilaksanakan pukul 16 sampai pukul 19. Pemateri Pendeta Aludin Iau MTH dilaksanakan di Gedung Gereja Jemaat Karambe. Kemudian hari Selasa 16 September 2025, lanjutan materi untuk majelis gereja dan anggota jemaat dilaksanakan pada pukul 16 sampai 19 di Gedung Gereja Jemaat Karambe. Selanjutnya, kumpulan PPGT dilaksanakan pada hari Jumat 12 September 2025 pukul 17 atau jam 5 sore di rumah saudara Jack Nuar Pidun Taulakbi. Kelompok Panada Pelayan Firman Pendeta Aje Manggiri MTH, kemudian liturgis saudara Gebi dan musik saudara Michael. Berikutnya, persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk Selasa 16 September 2025 dilaksanakan pada hari Sabtu 13 September 2025 pukul 16. Pemimpin persiapan Pendeta Aje Manggiri MTH. Selanjutnya, ibadah PWGT kelompok Karasik B akan dilaksanakan Kamis 11 September 2025 di rumah Ibu Rohani. Dan yang terakhir, telah berada di tengah-tengah jemaat Karambe keluarga Bapak Antonius Retu bersama istri Ibu Yelsi Septiani Siapa dan 2 orang anak, Evanora Retu dan Dwi Pradipta Retu. Keluarga tersebut berada di kelompok pelayanan Rantepao. Majelis gereja dan anggota jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jika ada datang atau ada bersama-sama kita beribadah, diharapkan untuk berdiri agar boleh kita mengenalnya. Adakah? Silakan berdiri. Ada di antara kita? Tidak ada. Ya, mungkin sudah beribadah di jam 6 tadi atau sebentar sore. Demikian warta jemaat, terima kasih untuk perhatian kita. Tuhan berkati. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari sama-sama kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jamalah aku, kuatkanlah. Saudara-saudara, pergilah dan tetap belajar dibentuk oleh tangan Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman-Nya mengingatkan kita untuk memperbaiki langkah dan perbuatan kita.
Perubahan hidup yang sejati mungkin terjadi ketika Yesus hadir dan berdiam dalam hati kita. Saat Kristus masuk dalam hidup, dosa kita dihapuskan, jiwa kita disegarkan, dan hati kita dipenuhi sukacita. Pujian perubahan besar di kehidupanku. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku aku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cemerlang. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku.
Yesus di hatiku